Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendukung yang terhormat sudah langsung menuju ke kegiatan selanjutnya, kemudian juga Pak Kabak Hukum Kabupaten Gresik juga mendampingi beliau. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gresik dan juga tim pengelola JDH Kabupaten Gresik. Pertama-tama perkenalkan, saya Angga, saya dari kantor wilayah Kementerian Hukum di Surabaya. Sebelumnya sesuai info dari Pak Pram bahwa saya memang ditugaskan dari awal pengangkatan di BPHN Jakarta, dan pada November kemarin ditugaskan kembali ke asal muasal saya di Jawa Timur. Memang tugas saya sebelumnya lebih dominan berkaitan dengan hal teknis sisteman sebenarnya. Beberapa hal juga kami dituntut untuk memahami terkait pengelolaan, karena memang kebutuhan dari anggota untuk terus mendapatkan pembinaan, bimbingan, kemudian pendampingan terkait tata cara pengelolaan dokumen hukum melalui portal JDH. Dan sebagai informasi di awal ini, ketika saya mendapatkan info bahwa akan diselenggarakan kegiatan bimbingan teknis ke pengelola tingkat desa di Kabupaten Gresik ini, suatu berita yang sangat bagus Pak, bagus sekalian, karena memang jika dilihat secara nasional masih sebagian kecil kabupaten, kota yang memperhatikan atau melakukan pembinaan ke pengelola di tingkat desanya. Kenapa seperti itu? Karena kontribusi dari Bapak dan Ibu sekalian dalam pengelolaan dokumen hukum yang sesuai standar ini juga menjadi salah satu komponen penilaian dalam pemenuhan standar JDH secara nasional. Dan nantinya jika Kabupaten Gresik mendapatkan penghargaan secara nasional, itu juga ada andil dari Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa ikut turut berbangga bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan melalui pengelolaan dokumen hukum ini menjadi salah satu elemen pendukung kelengkapan penilaian dari JDH Kabupaten Gresik. Namanya seperti itu. Baik Pak, sebagai informasi bahwa sebenarnya ini kabupaten di wilayah Jawa Timur memang kebetulan ada yang terbaik secara nasional ada di sini Pak, ada di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Dan jika saya lihat ini pergerakannya dari Kabupaten Gresik sangat signifikan sekali. Dari yang tadinya mungkin belum terpantau radar kami di BPHN di Jakarta, hanya dalam waktu 1-2 tahun ini sudah mulai muncul setiap inovasinya, kemudian hal-hal terkait pengembangan itu mulai muncul di permukaan. Ini menjadi salah satu momen untuk meningkatkan semua aspek yang masuk pada penilaian JDH secara nasional. Nah, pada pagi hari ini adalah salah satu kegiatannya nanti berkaitan dengan BIMTEK terkait tata cara pengelolaan dokumen hukum melalui portal JDH. Baik, di bagian awal akan saya sampaikan terkait evaluasi pengelolaan JDH Kabupaten Gresik. Saya lanjut. Pada pengelolaan JDH ini kita berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 terkait standar pengelolaan dokumen hukum pada portal JDH. Di dalam Permenkumham tersebut terdapat 3 topik utama yang dibahas. Yang pertama terkait pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan, kemudian standar pengelolaan dokumen, website, dan juga terkait pelaporan, dan yang terakhir adalah integrasi. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah di bagian
standar pengelolaan dokumen, website, laporan, dan juga integrasi. Nah, untuk pembuatan abstrak, kalau kita rangkum pada hari ini sepertinya belum memungkinkan, Pak, karena memang untuk pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan ini nanti akan ada pembinaannya tersendiri, karena memang ada tata caranya, ada format yang harus dipenuhi. Baik, yang pertama di sini terkait pengintegrasian JDH. Jadi data yang Bapak Ibu masukkan, terutama untuk produk hukum, itu diunggahnya kan melalui JDH Kabupaten Gresik. Dan data yang berasal dari JDH Kabupaten Gresik ini diintegrasikan atau disambungkan ke pusat JDHN. Ada namanya portal jdhn.go.id. Jadi data-data yang ada di daerah, di wilayah itu ditarik ke pusat tuh, untuk dikembangkan lagi, untuk dianalisis lagi, untuk disebarkan lagi di tingkat nasional. Jadi informasi hukum yang ada di wilayah Kabupaten Gresik ini sebenarnya tidak hanya terbatas di Kabupaten Gresik saja, tapi bisa jadi diakses juga di tingkat nasional. Bahkan mungkin daerah-daerah lain ketika melihat, oh ada produk-produk hukum yang bisa kami adaptasi dari Kabupaten Gresik, mereka juga melihatnya dari JDH. Jadi informasi yang Bapak Ibu nanti masukkan atau inputkan ke dalam portal itu akan sangat berpengaruh. Terkait pengintegrasian ini, secara kesisteman sebenarnya tugasnya lebih melekat nanti di Diskominfo. Misalnya untuk proses pembaruan data bisa dilakukan di dua sisi, di Diskominfo bisa, di bagian hukum juga bisa. Dan dari rekapan saya bahwa untuk proses pengintegrasian ini kebetulan di wilayah Kabupaten Gresik ini kan ada dua, ada bagian hukum dan juga JDH-nya DPRD Kabupaten. Nah, kedua anggota tersebut ini status integrasinya hingga bulan ini masih terpantau berhasil. Hanya saja ada sedikit catatan nanti untuk di Kabupaten kemarin terkait pembatasan data, Pak Pram. Kemarin memang di awal tahun kan ada info bahwa di sistem JDHN kan belum memungkinkan untuk memasukkan keseluruhan data sekaligus, sehingga dibatasi menjadi 50. Nah, kemarin di pertengahan tahun sudah kami lakukan penyesuaian kembali sehingga bisa dibuka kembali keseluruhan data dan dilakukan pembaruan untuk keseluruhan informasinya. Tinggal yang dari datanya JDH DPRD Kabupaten Gresik terakhir berhasil update-nya tanggal 21 Mei. Nah, ini nanti mungkin jika ada tim pengelola dari JDH DPRD bisa segera melakukan pembaruan data untuk di bulan ini. Karena terkait penilaian di tahun ini kemungkinan akan ada penyesuaian, Pak, dan ditekankan pada keterbaruan data. Di arahan pimpinan seperti itu. Baik, selanjutnya terkait pelaporan JDH. Nah, ini aktivitas yang Bapak Ibu lakukan pada JDH selama tahun berjalan. Contoh di tahun 2025 ini akan dilakukan penilaian dan evaluasi. Dan yang melaporkan di tingkat kabupaten ada bagian hukum sendiri, ada dari DPRD tersendiri. Dan pelaporan tersebut dilakukan di akhir tahun dengan batas maksimal di tanggal 31 Desember tahun 2025. Untuk pelaporan. Sehingga jika kita lihat bulan-bulan ini adalah masa krusial untuk segera menyiapkan data hukum untuk pelaporan, Pak. Tapi saya rasa jika kita melihat dari kondisi sebelumnya ini bukan menjadi hal yang berat, saya lihat, Pak. Ini kalau lihat pergerakannya Kabupaten Gresik sudah mulai mendorong dan membuat cemas pengelola Kabupaten Banyuwangi, Pak. Itu dari yang saya dengar baik di tingkat pusat dan juga dari koordinator wilayah dari Biro Hukum seperti itu, Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan di tahun ini ada celah untuk menduduki posisi nasional. Semoga ini perlu dukungan Bapak Ibu sekalian.
biar Pak Pram nanti foto sama Pak Menteri. Baik, selanjutnya. Nah, dalam pelaporan JDH ini yang kami nilai ada 7 aspek, mulai dari organisasi, sumber daya, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan sarana prasarana, pemanfaatan TIK, dan juga pengembangan dan inovasi. Nah, masing-masing aspek ini memiliki indikator yang kami nilai seperti itu. Nah, peran Bapak Ibu sekalian ini masuk ke masing-masing aspek ini. Di sisi organisasi, yang pertama ada dasar hukum pembentukan JDH di kabupaten. Nah, ini di dalam dasar hukum tadi bisa disebutkan bahwa desa yang ada di Kabupaten Gresik ini juga menjadi bagian dari JDH Kabupaten Gresik. Disitulah peran Bapak Ibu muncul sebagai bagian dari JDH Kabupaten Gresik. Itulah alasan Pak Pram mengundang Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini. Kemudian ada SKT pengelola, ada standar operasional untuk pengelolaan JDH, kemudian struktur organisasi yang sesuai dengan dasar hukum pembentukan JDH, ada SDM, kemudian SDM yang diikutkan pelatihan, itu kami nilai. Dan selanjutnya yang paling utama adalah terkait koleksi dokumen hukum. Untuk koleksi dokumen hukum ini yang kami nilai sesuai dengan Permenkumham ini ada 4 tipe, ada peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum, dan juga putusan hukum. Nah, desa ini berkontribusi di sisi peraturan perundang-undangan, dan peraturan desa ini menjadi salah satu indikator yang dinilai di bagian dokumen hukum lainnya. Jadi apa yang nanti Bapak Ibu masukkan berupa peraturan desa itu menjadi penilaian juga, sehingga kesesuaian, kelengkapan dokumen itu akan menjadi data dokumen nanti akan Pak Pram lampirkan pada pelaporan. Seperti itu. Terkait hal lain, teknis pengelolaan, sarana prasarana, pemanfaatan TIK, jika saya lihat semuanya sudah terpenuhi oleh JDH-nya Kabupaten Gresik. Tapi untuk DPRD ada beberapa catatan di bagian beberapa aspek pengelolaan JDH. Lanjut. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada masing-masing aspek ini memiliki indikator yang nantinya akan kami nilai dan ada poin maksimal dari setiap indikator. Bisa dilihat di depan seperti aspek organisasi ini terdapat indikator dasar hukum, ada struktur organisasi, tim pengelola JDH, kemudian kontak JDH. Ini ada SDM, di situ ada data pengelola, kemudian pengelola yang diikut sertakan dalam BIMTEK itu juga kami nilai. Koleksi dokumen hukum, untuk koleksi peraturan perundang-undangan yang lengkap, terutama lebih dari 5 tahun dari tahun penilaian. Jadi kelengkapan tahun 2025, 2024 sampai paling tidak tahun 2020 nanti yang akan dicek. Jika memang masih menggunakan petunjuk teknis yang terbit di tahun 2023. Kan tetapi jika memang nanti dalam waktu dekat ternyata ada sosialisasi terkait mungkin indikator terbaru atau petunjuk terkait pelaporan tahun ini, nanti kita akan mengikuti indikator tersebut. Tapi info terakhir memang penekanan dari pimpinan bahwa tetap diutamakan adalah kelengkapan dari peraturan perundang-undangan ini. Jadi misal di tahun 2025 ini ada berapa perda yang sudah diundangkan, kemudian peraturan bupati ada berapa, itu semuanya harus terdata dan masuk ke dalam portal JDH, termasuk kelengkapannya. Ada abstraknya juga, dan itu nanti akan mengikuti dokumen-dokumen hukum yang lain yang ditekankan. Kemudian ada teknis pengelolaan, di dalamnya ada penyampaian laporan, ada SOP JDH, kesesuaian metadata dan pengisian metadata, kemudian abstrak PU. Ini yang tadi di awal disinggung juga. Untuk metadata ini memang yang sudah disediakan oleh JDH-nya Kabupaten Gresik sudah
Saya bilang 99% Pak. Kalau saya cek, saya cek kebut semalam 99%. Koreksinya sepertinya hanya satu nanti Pak di bagian putusan. Ada satu yang ketinggalan, belum tercantum di situ Pak. Dan nanti mungkin bisa kita cek bersama. Tapi untuk yang DPRD perlu koreksi juga, atau websitenya disamakan mungkin Pak dari DPRD. Tim websitenya sama Pak. Tapi untuk portalnya secara ke sistemannya berarti secara kesisteman sudah disesuaikan dengan yang ada. Berarti tidak ada masalah di situ. Tinggal perbaikan atau kelengkapan dokumen hukumnya nanti yang akan kita perbaiki. Kemudian terkait sarana, ketersediaan sarana prasarana, ada pemanfaatan TIK, standar website, keamanan website, kemudian penggunaan aplikasi mobile, kios, kemudian juga ke bagian pengembangan dan juga inovasi. Nah ini sebenarnya dari 29 indikator ini yang sering kali menjadi pertanyaan atau menjadi kekhawatirannya anggota ini terkait inovasi ini, karena memang jika kita lihat bahwa untuk penilaian inovasi ini menjadi pertimbangan yang alot baik di tim penilai, karena dalam ketentuannya untuk penilaian inovasi pada JDH ini disyaratkan di luar dari 29 indikator ini inovasi yang dibuat. Kemudian inovasinya ditujukan untuk peningkatan pelayanan JDH ke publik. Dan juga jika inovasinya masuk pada kategori ATM, amati tiru modifikasi, itu poinnya separuh. Tapi kalau inovasinya dianggap baru memperoleh nilai penuh. Itu inovasi. Tapi jika kita lihat bersama terkait inovasi yang sudah dibuat oleh bagian hukum ini, sebenarnya bisa diolah di narasinya nanti Pak, biar tidak terlihat dari pengembangan. Karena khawatirnya gini Pak, kalau dianggapnya pengembangan oleh tim penilai di pusat itu nilainya jadi kurang maksimal. Jadi nanti mungkin narasinya bisa dibuat bahwa ada penambahan fitur, lebih ditekankan terkait ini fitur baru gitu, bukan pengembangan dari yang sudah ada. Itu yang mungkin bisa lebih ditekankan. Selanjutnya, nah bisa kita lihat bersama di sini bahwa tren hasil penilaian JDH Kabupaten Gresik ini trennya naik dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2022, 23 hingga 24 yang kemarin, dari 80, 93, 96. Seperti yang saya sampaikan tadi, pergerakannya JDH Kabupaten Gresik ini memang dibilang nggak nanggung-nanggung belakang Pak Pram ini. Dari 80 langsung dikejar 93, tahun ini dapat 96. Dan saya dengar dapat ini Pak, penghargaan provinsi Pak. Dan peringkat 2 di Provinsi Jatim. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua yang juga mengucapkan, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak atas pengelolaan JDH yang termasuk sangat baik Pak. Semoga bisa dipertahankan dan ditingkatkan untuk kedepannya, karena memang penilaian ini bonus sebenarnya Pak. Tujuan utamanya tetap bagaimana kita bisa menyajikan informasi hukum yang tepat, sesuai, dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik. Tujuan utamanya seperti itu. Dan selanjutnya hasil penilaian untuk DPRD. Nah kalau untuk DPRD ini masih proses penyesuaian. Nanti semoga setelah sering bergandengan tangan dengan Pak Pram mengikuti trennya bagian hukum melesat
naik gitu. Karena memang untuk melesatkan ya, bukan menyesatkan lah. Jangan sampai menyesatkan Pak. Karena memang kalau untuk JDA DPRD ini secara nasional belum terlalu banyak yang aktif seperti kabupaten kota. Jadi sebenarnya peluangnya masih lebih tinggi untuk menuju penilaian yang terbaik. Tapi jika dilihat pergerakannya memang secara nasional sudah mulai banyak yang sadar betapa pentingnya peran JDH ini. Mungkin yang sebelumnya ini barang apa dulu waktu masih, mungkin Bapak Ibu masih ingat ada toko online yang logonya kuda putih, kuda poni, JDID. Nah, itu sering dikaitkan, ini bedanya apa dengan JDID? Itu semenjak ada sentilan itu akhirnya mulai dimasifkan terkait sosialisasi terkait JDH di tingkat pusat hingga ke kabupaten kota, mulai dari ujung barat hingga ke ujung timur. Dan sekarang sudah mulai nampak pergerakannya dari masing-masing pengelola ini, mulai ada atensi, bahkan di tempat yang kita kira itu sangat minim, ternyata secara nasional mereka mampu untuk bersaing dengan wilayah yang ada di Indonesia Barat, Pak. Ada Kabupaten Mimika di tengah-tengah Papua. Kita yang melihatnya mungkin mereka di sana ini aksesnya seperti apa, tapi secara pengelolaan JDH mereka masuk 10 besar nasional. Sama ya, itu sama secara nasional. Itu bisa dilihat di surat yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pelayanan Literasi di Hukum dan Pembinaan JDH ini. Kita tidak pernah menyangka bahwa yang di ujung timur sana, di tengah-tengah pegunungan, ternyata mampu juga. Berarti bukan menjadi alasan bahwa ketika ada keterbatasan terkait infrastruktur dan lain sebagainya, kemudian ya sudah, kalau kita nggak bisa ya nggak harus dipaksakan. Tapi ternyata mereka bisa untuk melakukan itu. Berarti memang diperlukan juga niat, dukungan, dan juga dana. Karena kalau hanya niat dan dukungan saja tetap tidak bisa jalan. Jadi semuanya harus bergerak secara bersamaan. Ataupun nanti kalau Pak Ramada minat Pak main ke Mimika, mau cek Freeport, nah bisa Pak. Tapi sepertinya dari mereka yang akan datang ke Gresik minta diajarkan bagaimana penggunaan kecerdasan buatan dalam penyebaran informasi dokumen. Baik, selanjutnya dari hasil penilaian yang saya lihat memang hampir secara keseluruhan dari 29 indikator ini tinggal 3 Pak kemarin yang menjadi catatan. Di situ ada terkait abstrak peraturan perundang-undangan, JDH mobilnya, dan juga inovasinya. Jadi di dalam abstrak PUU ini memang kemarin kan poin maksimalnya 5. Saya cek yang diperoleh 4, catatannya hanya sedikit Pak terkait kesesuaian penulisan di bagian judul dan subjeknya dari abstraknya. Itu nanti tinggal diperbaiki. Kemudian jika memang terkait abstrak ini kan yang dimintakan kemarin, semisal di tahun ini ada 20 dokumen. Secara penilaian kan diminta ke 20-nya ini ada abstraknya Pak. Tapi jika memang dari 20 ini ada yang tidak memenuhi kondisi standarnya, yang 15 halaman itu bisa menyesuaikan. Dan nanti yang sisanya diberikan keterangan tidak memenuhi standar. Atau jika memang dari tim tetap menyanggupi, nggak apa-apa, kami tetap buatkan abstraknya karena kami butuh abstraknya untuk kontribusi ke sistem juga di sini. Nah, dari yang saya tahu kan di sini untuk abstrak dimanfaatkan juga untuk pencarian dokumennya juga, itu nanti justru lebih baik jika dilengkapi.
Kemudian untuk JDH berbasis mobilnya kemarin saya lihat memang dari tim penilainya memutuskan untuk anggota yang masih menggunakan web 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 view masih belum masuk kategori Pak. Jadi nanti semisal ada penyesuaian lagi, kalau dari yang saya lihat ini kebanyakan di daerah ini mereka ada yang masih sanggup atau membuat aplikasi JDA sendiri atau disatukan ke dalam portal satu pintu atau satu atap atau segala macam istilahnya, yang dimana di dalamnya masuk semua layanan yang ada di kabupaten kota. Itu masih bisa masuk penilaian kemarin, masuk dalam satu wujud ini. Berarti cuman kendala di web view-nya itu saja. Gitu. Jadi sebenarnya untuk aplikasi mobile ini kan memang di dalamnya tidak ada pengelolaan yang dilakukan. Jadi aplikasinya ini benar-benar hanya menampilkan data dokumen yang sudah diolah atau diinput di dalam website JDA. Jadi hanya meminta datanya dari database-nya yang digunakan untuk website. Jadi tidak ada proses pengolahan di dalam. Kemudian di sisi inovasi, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, dari catatannya ini inovasi yang dicantumkan melanjutkan atau pengembangan, sehingga dianggapnya masuknya ke inovasi di tahun sebelumnya. Mungkin di tahun sebelumnya tercatat sebagai inovasi yang baru, tapi di tahun 2024 dicatatkan sebagai pengembangan dari inovasi yang sebelumnya sudah dibuat. Nah nanti di tahun 2025 ini kan kemarin sudah banyak yang diluncurkan di JDN Kabupaten ini, nanti bisa dinarasikan sebagai hal yang baru saja Pak, gitu. Sehingga penilaiannya bukan lagi pengembangan dari inovasi yang sudah ada sebelumnya. Dan selanjutnya terkait aspek pengelolaan untuk DPRD. Nah di sini kebalikannya dari JDA Kabupaten Pak, masih terdapat banyak catatan. Dari sisi SDM ada pelatihan JDA. Nah ini seharusnya untuk hari ini tidak ada masalah, karena ini juga sebagai bagian dari komponen penilaian bahwa pengelola JDA ini sudah melaksanakan pelatihan atau mengikuti BIMTEK. Kemudian terkait koleksi PUU, jika dari catatan penilai untuk peraturan perundang-undangan yang dimasukkan baru pada kabupaten, sedangkan dokumen peraturan DPRD itu sendiri masih belum ada atau belum masuk. Nah ini nanti tolong diunggah ke dalam website JDA-nya DPRD. Kemudian ketersediaan koleksi monografi hukum, misalnya ada naskah akademik atau buku hukum, itu bisa masuk. Nah untuk monografi artikel putusan ini tidak dihitung seberapa banyaknya jika kita lihat atau celah dari penilaian itu. Kalau misal di situ ada, itu sudah masuk penilaian. Bahkan apa yang dibuat contoh di sini naskah akademik itu masuk penilaian dari dokumen hukum lainnya. Jadi dinilai sebagai monografi iya, dinilai sebagai poin untuk dokumen hukum lainnya juga iya. Kemudian untuk artikel juga yang dinilai adalah artikel yang diunggah di tahun penilaian. Jadi setidaknya ada artikel yang diupload di tahun ini. Masih ada waktu, bisa diunggah untuk artikelnya. Kemudian ada juga putusan pengadilan. Nah untuk putusan pengadilan ini putusan yang langsung berkaitan dengan pemerintah kabupaten Pak. Jadi bukan yang di luar kabupaten, tapi yang benar-benar berkaitan langsung dengan pemerintah kabupaten. Dan jika di dalam 1 tahun berjalan tersebut tidak ada perkara sama sekali, nanti di dalam data dukung pelaporannya diberikan keterangan Pak, bahwa memang tidak ada perkara yang melibatkan pemerintah kabupaten di tahun penilaian. Ya kita juga tidak berharap bahwa untuk ada perkara ini, justru harusnya dengan tidak adanya perkara berarti pembinaan hukumnya berjalan di kabupaten. Putusan, kemudian ada dokumen hukum lainnya,
Kemudian ada PUU peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan. Catatan selanjutnya terkait, nah ini tadi yang saya singgung, kesesuaian metadata dan pengisian metadata yang perlu diperhatikan dari pengelola jadi DPRD kabupaten. Nanti jika sistemnya sama, seharusnya tidak ada perubahan yang signifikan, karena secara kesesuaian metadata sudah sesuai, tinggal ditekankan terkait pengisian. Yang sudah saya lihat memang dari karena jadinya DPRD ini kemarin untuk peraturan perundang-undangan, monografi, artikel dan juga putusan masih belum maksimal untuk dokumen yang diunggah, sehingga menjadi catatan dari pemerintah. Kemudian dilanjutkan dengan abstrak PU. Nanti biasanya kan untuk peraturan DPRD ini ada yang kurang dari ataupun lebih dari 15. Nanti tinggal menyesuaikan. Jika memang dokumennya tidak memenuhi standar, diberikan keterangan juga, atau misal mau dibuatkan abstraknya juga dipersilakan. Dan di sini ada ruang layanan informasi hukum yang menjadi catatan di sini, nanti tolong bisa difoto, divideokan dan diberikan narasinya. Jadi ruang layanan informasinya seperti apa, posisinya di mana, aksesnya seperti apa, siapa yang bertanggung jawab atas ruang tersebut. Nah, itu diberikan informasi di dalam data dukung pelaporan. Kemudian ada catatan terkait website ini, kemarin untuk standar websitenya tidak ada masalah, catatannya hanya di status API-nya Pak. Karena ketika dilakukan pengecekan oleh tim penilai, API ini tidak dapat diakses. Kemudian untuk keamanan web juga data dukungnya baru SSN. Nah, untuk pengujian keamanan melalui layanan IT Security Assessment dari BSSN ini masih belum ada data dukungnya. Dan jika memang ketika aplikasinya sama dan dinaungi oleh orang yang sama, jika yang satunya sudah dilakukan assessment, harusnya data dukungnya juga bisa digunakan untuk yang satunya juga Pak. Tinggal diberikan keterangan bahwa untuk DPRD dan kabupaten itu menggunakan satu aplikasi yang sama, dikelola oleh orang yang sama. Untuk asesmennya juga diasesmenkan untuk aplikasi. Bisa Pak. Gitu. Jadi contoh sederhananya seperti ini. Contoh seperti aplikasi di sini. Aplikasi di sini kan sudah kami asesmen di DPRD. Kemudian aplikasi tersebut kami bagikan ke anggota. Contoh digunakan untuk Kanwil. Untuk Kanwil itu kami anggapnya sudah sama, sudah sesuai. Karena aplikasi tersebut sudah diasesmenkan oleh BPHN sebelum dibagikan ke anggota. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi tidak perlu kerja dua kali, asesmen di JDA-nya bagian hukum, asesmen di JDA DPRD, padahal platformnya sama. Hanya saja mungkin dari sisi tampilannya saja yang disesuaikan. Jadi tinggal keterangannya yang diberikan, karena kalau hanya diberikan lampiran sudah diajukan asesmen itu, dari tim penilai juga bingung, apalagi menggunakan aplikasi yang sama. Tapi kalau misalnya ada keterangannya bahwa aplikasi ini yang digunakan sama, hanya tampilannya yang dibedakan, untuk asesmen juga sudah dilakukan. Sehingga laporan perbaikan kondisi sebelum dan sesudahnya bisa dilampirkan juga. Mungkin hanya cuplikan saja, karena biasanya kalau untuk hasil asesmen ini kan sifatnya rahasia dan hanya diketahui oleh BSSN dan juga Diskominfo Kabupaten. Data dukungnya. Kemudian ketersediaan JDH berbasis mobile. Nah, ini jika memang bisa diduplikatkan juga, akan memudahkan juga nanti pengelolaan Pak. Kemudian ketersediaan kios informasi elektronik masih menjadi catatan. Ada pengembangan web, sosialisasi dan promosi statistik dokumen, mengadakan BIMTEK, studi tiru, koordinasi dan inovasi yang masih belum terpenuhi untuk JDH DPRD Kabupaten Gresik.
terkait sosialisasi dan promosi ini kan jika kita merujuk pada juknis penilaian JDH diharuskan dalam 1 tahun minimal ada 12 dengan anggapan 1 bulan 1 konten, tidak hanya berupa ucapan seremonial tapi lebih ditekankan terhadap penyebarluasan dokumen hukum. Kalau di timnya bagian hukum sudah terlaksana dengan baik untuk kegiatan tersebut. Nah, ini nanti tinggal di DPRD diberikan treatment seperti apa terkait penyebarluasan informasi. Sebenarnya informasinya kan tidak terlalu banyak, tidak signifikan yang ada di bagian hukum. Atau mungkin untuk peraturan-peraturan yang inisiatifnya dari DPRD itu bisa dibuat. Dan di beberapa daerah ini kan sudah ada himbauan bahwa untuk platform sosial media ini diharuskan hanya 1 wajib. Beberapa instansi sudah ada penerapan itu Pak. Gitu. Nah nanti semisal itu juga sudah diterapkan di Gresik, maka semua konten sosialisasinya masuknya ke sosmednya kabupaten. Gitu. Nanti tinggal ketika pelaporan dicuplikan bahwa ada ketentuan dari pimpinan tertinggi untuk platform sosial media semua terpusat. Wajahnya Kabupaten Gresik ya di sosmednya Kabupaten Gresik, tidak ada lagi sosmed di bagian-bagian yang lain. Gitu. Nah, misal muncul aturan tersebut nanti tinggal diambil mana saja konten dari JDH untuk dijadikan pelaporan sebagai informasi. Tapi jika memang hingga saat ini tidak ada atau belum ada himbauan seperti itu, silakan dilakukan seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Baik, selanjutnya nah, kita masuk pada pengelolaan dokumen hukum Bapak Ibu sekalian. Jadi yang menjadi pegangan Bapak Ibu sekalian dalam mengelola dokumen hukum melalui portal JDH ini diatur di dalam Permenkumham nomor 8 tahun 2019 yang saya bukan tadi. Selanjutnya di dalam Permenkumham tersebut ada 4 tipe dokumen yang dikelola, ada peraturan perundang-undangan, ada monografi hukum, ada artikel dan juga putusan pengadilan. Dan masing-masing tipe ini memiliki metadata atau lembar kerja kalau bahasa. Jadi metadata ini adalah informasi rinci dari dokumen hukum yang dikelola. Contoh di sini untuk tipe pengelolaan peraturan ada tipe dokumen, ada jenis dokumen, ada judul, ada nomor, ada tahun, sumber, subjek dan seterusnya. Kemudian di dalam monografi juga seperti itu, ada tipe dokumen dan seterusnya. Artikel juga sama dan juga putusan. Dan dari keempat tipe dokumen ini memang informasinya ada yang saling bersilangan, ada yang memang khasnya di masing-masing tipe dokumen ini. Jadi ketika mengelola peraturan, ya Bapak Ibu tidak perlu mengisi penerbit, nomor panggil, cetakan, deskripsi fisik karena itu adalah lembar kerjanya monografi. Begitu juga dengan monografi, Bapak Ibu tidak perlu masukkan nomor atau tempat penetapan karena itu lembar kerjanya di peraturan. Jadi memang ada lembar kerja yang mana wajib diisi, mana yang bisa dikosongkan untuk setiap tipe pengelolaan. Lanjut. Nah ini contoh, saya berikan contoh teknis pengelolaan dokumen peraturan. Nah ini nanti yang akan menjadi panduan Bapak Ibu sekalian ketika mengunggah produk hukum di tingkat desa. Saya contohnya di sini ada peraturan desa. Untuk pengelolaan peraturan desa di sini di dalam JDH ini bisa menggunakan lembar kerja dari tipe dokumen peraturan. Jadi yang pertama di sini ada jenis peraturan. Misalnya saya ambil contoh, misal peraturan daerah kabupaten. Nah, untuk jenisnya ini peraturan daerah kabupaten dan ini harus seragam semua. Misal yang diberikan perda, nama jenisnya ini semua.
tidak disarankan berkarya sendiri. Ada yang isi perda, ada yang isi peraturan daerah, ada yang isi peraturan daerah kabupaten, ada yang isi perda Gresik. Nah, itu tidak direkomendasikan, harus satu sehingga semua jenis seragam. Begitu juga untuk peraturan desa. Misal jenisnya sudah ditentukan peraturan desa, ya semua peraturan desa, tidak ditambahkan peraturan desa, misal desa mana salah satu gitu. Jadi hanya diambil peraturan desa. Nanti untuk nama desanya, nama lokasinya itu ada masuk tersendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi ada metadata lokasi nanti yang akan menunjukkan ini dokumennya dari desa mana. Kemudian di sini untuk judul peraturan. Nah, untuk penulisan judul di dalam sistem itu dituliskannya lengkap. Di sini saya ambil contoh peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 4 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Nah, jika saya lihat memang untuk dokumen yang dikelola di websitenya JDA Kabupaten Gresik ini secara pengisiannya sebenarnya sudah sangat aman semua. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, oh bagaimana kalau saya masukkan perdes ini dari inputan yang sebelumnya sudah ada di dalam website JDA. Cara inputnya seperti ini. Nah itu nanti bisa diikuti. Karena untuk pengelolaannya sudah termasuk baik dari segi kelengkapan metadata dan juga pengisian metadatanya di JDA Kabupaten Gresik. Kemudian untuk nomornya 4, jadi hanya ditulis nomornya saja, angkanya saja tunggal, tidak perlu ditambahkan 04, tidak perlu. Kalau memang dia 44, kalau ada 2 digit ya 2 digit dituliskan. Kemudian untuk tahun terbit juga sama, 4 digit tahun 2024. Singkatan jenisnya ini harusnya sudah melekat nanti secara kesisteman. Kalau misalnya dikelola adalah peraturan daerah, singkatan jenisnya menjadi perda. Kalau misalnya nanti peraturan desa ya langsung menjadi perdes. Itu biasanya secara sistem sudah diatur otomatis Pak. Jadi ketika jenisnya yang dipilih apa, singkatan jenisnya langsung mengikuti. Dan ada tanggal penetapan, tanggal pengundangan, tajuk entry utama badan atau nama instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Di sini pengisiannya Gresik dalam kurung kabupaten sudah sesuai. Untuk sumber, nah ini sumber di sini tidak semua dokumen yang masuk pada peraturan perundang-undangan ini memiliki sumber. Jika kita lihat sumber ini adanya di halaman penandatanganan untuk perda, perbuk dan perdes. Ketika saya lihat ternyata di perdes itu ada kemarin. Saya lihat di salah satu desa di Gresik ternyata di halaman penandatangannya itu ada lembar kemarin namanya lembaran desa kalau tidak salah. Lembaran desa mana ada nomor berapa, tahun berapa, nomor berapa di halamannya. Nah di sini kalau di dalam penulisan sumber yang ada di portal JD kan masih ditulis lengkap Pak. Untuk sumbernya berita daerah Kabupaten Gresik. Nah itu perlu disesuaikan Pak. Nanti khawatirnya dari tim penilai ini benar-benar melakukan pengecekan secara rinci, karena kemarin saya lihat memang untuk cara penulisan sumbernya ini masih perlu dilakukan perbaikan. Saya cek kemarin baru muncul berita daerah Kabupaten Gresik 2024 nomor 4, jumlah halamannya nggak muncul. Kalau kita lihat di standar pengisian sumber kan dia disingkat Pak. Misal dia berita daerah BD Kabupaten Gresik 2024 dalam kurung nomornya -2 jumlah halaman. Itu untuk standar pengisiannya Pak. Jadi nanti bisa mungkin masih bisa dikejar, terutama untuk dokumen tahun 2025 untuk cara pengisiannya bisa disesuaikan. Untuk tempat terbit Kabupaten Gresik sudah sesuai, kemudian bidang hukum, administrasi negara. Nah untuk pembidangan hukum di sini Bapak Ibu bisa menggunakan rujukan yang sudah ada di Kemenkumham, atau mau melakukan pembidangan tersendiri sesuai kebutuhan instansi. Semisal melakukan pembidangannya ini jika menggunakan yang sudah ada di Kemenkumham dirasa kurang efektif, bisa dibidangkan tersendiri
menyesuaikan dengan kebutuhan di wilayah kabupaten. Bisa langsung dibidangkan, oh ini terkait ekonomi, terkait sosial dan lain sebagainya, bisa seperti itu untuk kebutuhan instansi. Kemudian ada subjek. Nah, subjek ini diambil dari kata kunci yang ada di peraturan tersebut dan jumlahnya bisa lebih dari satu. Untuk penulisan subjeknya menggunakan huruf kapital. Jika lebih dari satu, gunakan tanda penghubung dash atau tanda minus. Nah, contoh di sini pembangunan strip sarana prasarana. Atau jika yang dibahas ini menggunakan istilah singkatan yang sudah umum, misal badan usaha milik desa, BUMDes, gitu. Silakan nggak apa-apa. Jadi misal istilahnya itu sudah dikenal secara umum, bisa menggunakan singkatan tersebut. Kemudian ada bahasa, di sini bahasa Indonesia. Kemudian ada lokasi. Nah, lokasi ini yang menunjukkan dokumen fisiknya ada di mana. Nah, kalau kebetulan ini perda ada di bagian hukum, diisikan bagian hukum. Nah, kalau misalnya nanti perdesnya ada di masing-masing kantor desa, diisikan desa ada di mana, di kantor desa mana gitu. Tapi kalau ternyata semuanya ada salinannya di bagian hukum, ya bisa diisikan di bagian hukum. Yang penting menunjukkan dokumen fisiknya ada di mana. Itu untuk lokasi. Dan selanjutnya, nah untuk urusan pemerintahan ini dia adalah metadata tambahan, sehingga sifat pengisiannya ini opsional, bisa diisi atau dikosongkan. Jika memang akan diisikan, silakan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Di dalamnya sudah diatur terkait urusan pemerintahan, apa saja yang bisa digunakan. Kemudian untuk penandatanganan, jadi yang menandatangani dokumen ini siapa? Kalau perda yang jelas pasti bupatinya, dan yang diisikan adalah nama bupatinya saja tanpa gelar dengan huruf kapital. Kemudian ada pemrakarsa. Nah, ini pemrakarsa adalah yang menginisiasi dokumen tersebut, asalnya dari mana. Misal memang dokumennya berupa peraturan desa, diinisiasi oleh desa ini biasanya disebutkan desa mana. Kemudian peraturan terkait, nah ini bisa diisikan ketika Bapak Ibu memang juga mengelola dokumen yang berkaitan dengan peraturan desa tersebut. Kalau untuk perda yang dijadikan contoh di sini kan kaitannya ke Undang-Undang 23 tahun 2014, ada Permendagri 130 tahun 2018. Nah ini karena memang perda, maka peraturan terkait yang bisa diisikan adalah salah satunya dua judul di sini. Kemudian ada dokumen terkait. Nah, bedanya antara peraturan terkait dengan dokumen terkait ini, kalau peraturan terkait itu yang digunakan adalah yang peraturan perundang-undangan. Kalau untuk dokumen terkait adalah dokumen non peraturan. Misal ada kajiannya, ada naskah akademiknya, ada rancangannya, nah itu bisa dilekatkan di sini. Itu yang akan menjadi pelengkap informasi dokumen peraturan tersebut. Kemudian statusnya, berlaku atau tidak berlaku. Ini yang sangat krusial. Kelihatannya sederhana, tapi ketika ada kesalahan pengisian di sini bisa menjadi duduk perkara. Dan ini seringkali dialami oleh instansi, baik di tingkat pusat ataupun daerah. Hanya perkara pencantuman status. Sederhananya begini, mereka menganggap tidak perlu cantumkan statusnya berlaku atau tidak berlaku. Ternyata dokumen tersebut diunggah ke website JDIWA, digunakan oleh masyarakat sebagai contohnya standar dalam menjalankan suatu perusahaan. Mereka pakai, kemudian menjadi temuan oleh auditor. Nah, si perusahaan kan nggak mau tahu, Pak, saya sudah pakai peraturan yang ada di instansi ini. Gitu. Ternyata dokumen yang digunakan ini tidak berlaku. Langsung diugut Pak, biro hukum. Nah, itu contoh sederhana. Perkara pencantuman dokumen berlaku dan tidak berlaku. Jadi
Status ini nanti biasanya disertakan juga dengan keterangan status yang menjadi sejarah dokumen. Misal dokumen itu nanti ada yang dicabut, ada yang dicabut, atau mengubah isinya, ada yang diubah. Nah itu nanti harusnya muncul semua. Jadi semua dokumen peraturan perundang-undangan ini saling berkaitan. Misal ada dua dokumen, peraturan A dan peraturan B. Yang A ini tadinya berlaku, kemudian muncul yang B, dia berlaku mencabut yang A. Berarti nanti yang di B statusnya berlaku, keterangannya mencabut peraturan A. Nah, peraturan A nanti menjadi tidak berlaku dengan keterangan dicabut peraturan B. Informasi tersebut yang sangat dibutuhkan sebenarnya. Jadi ada informasi, oh peraturan ini sekarang masih berlaku gitu. Tapi isinya diubah, misal ada yang diubah, ada informasinya, oh diubahnya di peraturan yang mana saja. Kemudian kalau ada pencabutan, dicabut atau mencabut, ada informasi jelas, oh peraturan ini sudah dicabut. Yang mencabut peraturan ini adalah, itu menjadi informasi yang sangat penting untuk dokumen hukum tipe peraturan di sini. Kemudian yang terakhir ada terkait lampiran. Untuk penamaan lampiran ini memang kami atur dalam Permenkumham dengan format. Jadi untuk file lampiran di sini yang digunakan formatnya 4 digit tahun, singkatan jenis, 4 kode daerah, kemudian 3 digit nomor. Nah ini yang menjadi contoh adalah nomor Perda nomor 4 tahun 2024, maka nama filenya 2024 PD 3525. 3525 ini kodenya Kabupaten Gresik. Kemudian 3 digit nomor 004.pdf. Jadi kenapa terkait penamaan file ini kami tentukan biar tidak muncul lagi penamaan yang Perda 4 final, Perda 4 tanda tangan Pak Bupati, Perda 4 2004 ACC, Perda 4 paling fix. Itu nanti ruwet kok. Kalau satu dokumen nggak apa-apa. Jadi kalau sudah ada ribuan dokumen, wah mumet sendiri ketika diminta untuk lakukan inventarisir. Ini lampirannya sudah ada yang mana ini. Sedangkan penamaannya tidak diseragamkan. Ganti pengolah, ganti formatnya. Pusing untuk identifikasinya. Jadi ketika dibuatkan format seperti ini dan Bapak Ibu kelola menggunakan komputer, itu munculnya sudah langsung urut karena formatnya sudah ada. Jadi semisal dari ribuan data hilang beberapa, bisa dicek hilangnya di nomor berapa, tahun berapa, dan jenisnya apa. Kemudian untuk abstraknya tinggal ditambahkan ABS setelah 4 digit tahun untuk penamaan abstrak. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk contoh lembar kerja monografi hukum. Seperti yang saya bilang tadi, semisal Bapak Ibu juga nanti memasukkan buku hukum, untuk jenis monografinya disesuaikan. Jika memang yang dimasukkan adalah buku, ditulis buku hukum jenisnya. Judulnya disesuaikan dengan yang tertera di sampul buku tersebut. Ini contohnya hukum agraria dalam tanya jawab. Tahun terbitnya, edisinya jika ada, nomor panggil. Nah, untuk nomor panggil di sini biasanya muncul ketika sudah dikelola oleh pustakawan setelah menggunakan cara perpustakaan. Jadi nomor panggil ini biasanya digunakan ketika buku tersebut digunakan sebagai media yang dilayangkan dari perpustakaan hukum. Nomor panggil ini yang menjadi identitas ketika ada peminjam buku. Jadi ada ketentuannya dalam menyusun nomor panggil ini untuk identifikasi. Oh, nomor panggil ini berarti bukunya terkait ini di rak sekian di kolom yang berapa, itu identitasnya. Kemudian ada tempat terbit, ada penerbit, deskripsi fisik, bidang hukum, ISBN, dan bahasa, kemudian lokasi. Nah lokasinya, lokasi fisiknya ada di mana bukunya.
Kalau ada di perpustakaannya bagian hukum, diisi perpustakaan bagian hukum. Kalau ada di perpustakaan desa, diisikan perpustakaan desa. Ada informasi lokasi bukunya, kemudian nama orang yang mengarang buku tersebut, kemudian lampiran. Untuk lampiran di sini, karena memang ini buku, jadi harus berhati-hati. Kenapa perlu berhati-hati? Karena jika buku tersebut memang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten dan bisa dibebas edarkan, silakan salinan digitalnya diunggah. Tapi kalau bukunya adalah hasil hibah atau pembelian, tidak disarankan untuk melakukan digitalisasi karena nanti resikonya terkait pelanggaran hak cipta. Jika memang ingin melampirkan, Bapak Ibu bisa mengambil foto cover depan, daftar isi, abstrak, dan ditambahkan keterangan lokasi bukunya ada di mana. Itu masih aman. Kemudian ada gambar sampul, itu untuk lembar kerja monografi. Kemudian selanjutnya, nah di sini contoh lain dari monografi adalah naskah akademik. Nah, ini saya ambil contoh di sini naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Gresik tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, untuk tahun 2025 edisi dan nomor panggil kosong karena memang tidak ada untuk naskah akademik. Kemudian tempat terbitnya sudah sesuai Kabupaten Gresik, penerbitnya pemerintah Kabupaten Gresik, deskripsi fisiknya 74 halaman. Jadi deskripsi fisik ini lebih berisi tentang bentuk dimensi dari dokumen tersebut. Misal mau disertakan juga ukuran panjang kali lebar dokumennya, jumlah tebal halamannya juga dipersilakan. Dan masalah. Kemudian untuk bidang hukum juga disesuaikan, dan di sini contohnya hukum administrasi umum. Kemudian ISBN dan eksemplar ini kosong karena memang untuk naskah akademik tidak perlu diisi. Ada bahasa Indonesia. Untuk lokasi bagian hukum Kabupaten Gresik, nama orang dan atau TU diisikan tetap Gresik Kabupaten. Kemudian titik nama instansi pengusulnya, Pak. Saya cek kemarin di jadinya kabupaten tidak ada masalah untuk bisa menggerakkan. Nah, untuk semua artikel putusan sudah sesuai dengan cara pengisian. Untuk subjeknya perlindungan disabilitas. Jadi untuk penulisan subjek ini bisa jadi per pengelola itu bisa beda-beda. Tapi yang penting tetap diambil kata kunci dari dokumen tersebut, dokumen yang diikutkan. Dan ada lampiran dikecualikan untuk buku komersil. Kalau NA, misal memang NA-nya di sini bisa dipublikasi, silakan diunggah dokumen NA-nya. Tapi jika memang NA-nya ini masuk menjadi dokumen yang dikecualikan, jadi dalam mengelola dokumen hukum di JDH ini kita juga masih berpedoman pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana tidak semua dokumen pemerintahan itu bisa diunggah secara terang-terangan di portal publik. Jadi ada beberapa dokumen yang masuk kategori pengecualian menurut undang-undang tersebut. Nah, untuk dokumen-dokumen yang dikecualikan ini berarti perlu dibuatkan SOP-nya, cara melayangkannya seperti apa. Karena meskipun masuk dokumen yang dikecualikan bukan berarti kita menyembunyikan dokumen tersebut, karena bisa jadi orang ataupun instansi yang berkaitan secara langsung dengan dokumen tersebut tetap membutuhkan dokumen. Jadi perlu dibuatkan alur pelayanannya seperti apa, Pak. Misal karena tidak muncul di website, kemudian ternyata yang berkaitan secara langsung butuh dokumen tersebut, maka langkah apa yang dilakukan? Datang langsung ke bagian hukum, nanti dibuatkan berita acaranya dan lain sebagainya. Jadi ketika dokumen tersebut keluar dari bagian hukum, ada rekam jejaknya secara jelas. Misal dokumennya ternyata disalahgunakan, ada pencatatannya. Ini kemarin yang meminta siapa dan digunakan untuk apa. Itu salah satu cara untuk
melayangkan dokumen yang dikecualikan, tapi terkait hal ini dikembalikan ke masing-masing instansi untuk pelaksanaan seperti Bapak untuk dokumen dikecualikan. Apakah memang aturannya ketika itu dikecualikan ya langsung strict, tapi tetap tercatat secara sistem ataupun manual. Selanjutnya, di sini ada artikel untuk tipe dokumen selanjutnya, tipe dokumen ketiga. Di sini untuk artikel ada judul implementasi peraturan Bupati Gresik nomor 72 tahun 2023 tentang JDH dalam meningkatkan aksesibilitas produk hukum daerah. Nah, untuk cara pengisiannya seperti ini, ada tempat terbit, ada tahun, bahasa, sumber kosong, itu hukum, lokasi, TU, orang badan, subjek, kemudian file dokumen. Jadi sebenarnya cara pengisian di beberapa tipe dokumen itu masih bisa disamakan, tinggal dilihat ini masuknya tipe pengelolaan dokumen apa, di dokumen apa. Makanya di dalam informasi hukum yang ada di JDH itu ada beberapa metadata yang masih bersilangan atau saling bersinggungan. Ini tinggal disesuaikan dengan standar pengisian. Dan selanjutnya di sini ada dokumen putusan. Nah, ini untuk putusan pengadilan, untuk tipe dokumennya putusan pengadilan, judul Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor 68 /B /2024 /PT Tun SB TU Badan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Nah, ini kemarin kalau saya lihat di kabupaten masih dituliskan Kabupaten Gresik, TU Badan. Nah, ini nanti tolong diubah, karena yang mengeluarkan tetap instansi yang mengeluarkan putusan tersebut. Misal pengadilannya di Gresik, di Surabaya tetap tulisan pengadilan di Surabaya, walaupun kaitannya langsung dengan Kabupaten Gresik. Kemudian untuk nomor putusan di sini berbeda dengan cara pengelolaan peraturan yang ketika nomornya dituliskan tunggal, tapi untuk putusan tetap dituliskan utuh sesuai dengan yang tertera di dokumen. Misal di dalamnya ada garis miring, ada titik, tetap diisikan. Termasuk juga ketika ada model keputusan bupati yang masih menggunakan penulisan ada unsur garis miring atau tanda penghubung lainnya, itu juga penginputan nomornya masukkan semua, tidak hanya diambil nomornya saja. Karena bisa jadi ketika hanya diambil nomornya saja muncul duplikat yang sama untuk dokumen yang lainnya, padahal judulnya berbeda. Nah, ini temuan yang saya pernah temukan, kasusnya kebetulan terkait peraturan desa, Pak. Jadi ternyata nomor dari perdes ini ada garis miringnya. Secara nomor sama di depan. Secara pengelolaan, si pengelola hanya masukkan nomor, sehingga terbaca oleh sistem itu sebagai duplikasi, padahal judul dokumennya berbeda-beda. Nah, ini menjadi catatan. Tapi ketika saya cek di JDH-nya Kabupaten Gresik, ternyata untuk penomorannya sudah berbeda-beda. Jadi sudah aman, harusnya tidak menggunakan tanda penghubung lain untuk peraturan di desa. Kemudian untuk jenis peradilannya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, singkatan jenisnya PT Tun, tempat peradilan di Surabaya, tanggal dibacakan dokumennya, tanggal berapa, ini sesuai dengan yang ada di lampiran. Untuk sumbernya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, ini berbeda dengan peraturan. Untuk subjeknya bisa dimasukkan langsung berkaitan di dalamnya. Atau misal isinya mirip, bisa coba lihat subjeknya putusan, kemudian bisa masuk sengketa, masuk lagi banyak. Karena saya lihat di dalamnya berkaitan dengan salah satu perusahaan di wilayah Manyar, ya Pak. Saya masukkan di bagian subjek karena bisa jadi nanti mungkin ada pencari dokumen, pencari kasus, ditemukan subjeknya langsung wilayah Manyar, ternyata masih bisa berkaitan. Ataupun sebenarnya untuk yang dicantumkan di sini, misal mau mencantumkan nama yang bersengketa secara langsung juga bisa. Kalau misal
subjek ini juga menjadi bagian dari sistem pencarian. Kemudian ada status putusan. Nah, untuk status putusan ini kalau saya cek kemarin ada perkuatan hukum tetap atau inkrah, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu. Nah nanti tinggal dipilih mana status putusan yang diunggah. Misal dari tim memutuskan yang kita unggah hanya yang inkrah saja, ya silakan. Berarti semuanya statusnya bisa lagi disebut inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau memang diputuskan apapun dokumennya tetap kita upload semua, mau itu yang masih masuk banding, kasasi ataupun BK, nanti diupdate secara berkala. Misal, ini sudah sampai inkrah, ya nanti harus diupdate status dokumennya. Kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian ada bidang hukum perdata, lokasi bagian lokasi untuk lokasi dokumennya, dokumen fisiknya ada di mana, kemudian penandatangan. Nah, kalau untuk putusannya kemarin kan ada beberapa personal yang menandatangani, diambil yang tingkatnya yang paling tinggi. Dan kemarin kebetulan yang tertingginya ada Dr. Supriyanto. Kemudian nama lampiran. Nah, untuk nama lampiran ini agak panjang formatnya untuk putusan, ada 4 digit tahun, kemudian singkatan peradilan 4 digit, kode wilayah ditambah dengan nomor putusan. Atau mau diambil langsung nomor putusannya sekalian Pak, karena kan memang ciri khas biasanya untuk nomor putusan. Silakan untuk putusan. Nah, selanjutnya, ini saya coba ambil sampling dari beberapa peraturan desa yang sudah diunggah di website JDH Kabupaten Gresik. Nah, secara pengelolaan, jika saya lihat sebenarnya sudah termasuk bagus. Kemudian hanya sedikit koreksi terkait pengisian informasi di dalamnya. Contoh di sini saya ambil peraturan desa Loran atau Leran ya. Peraturan Desa Leran nomor 2 tahun 2024 tentang tambahan penyertaan modal untuk badan usaha milik desa yang berasal dari bantuan keuangan bersifat khusus pemerintah Provinsi Jawa Timur. TU-nya nama desanya Leran dalam kurung desa, nomor peraturannya 2, singkatan jenisnya Perdes, tahunnya langsung tahun 2024, tempat penetapannya Desa Leran atau sesuai dengan yang tercantum di halaman penandatangan, biasanya nama lokasi, tanggal penetapannya. Kemudian subjek. Nah, di sini subjek bisa diambil langsung modal strip BUMDes seperti yang saya bilang tadi. Kan di sini berkaitan dengan modal usaha untuk badan usaha milik desa. Nah, karena BUMDes ini sudah dikenal sebagai singkatan umum, bisa langsung modal garis miring BUMDes. Tapi kalau mau tetap dituliskan secara utuh modal garis miring badan usaha milik desa juga dipersilakan, tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya ada statusnya sudah diisikan berlaku, ada bahasa Indonesia, lokasi Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Nah, untuk lokasinya ini bisa diisikan sama seperti TU Badan, tapi untuk tulisan depan misal kantor Desa Leran gitu, bisa langsung ke lokasi utama. Kemudian ada bidang hukum. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk penamaan lampiran. Nah, di sini penamaan lampirannya masih panjang seperti itu. Ini ketika nanti perdesnya sudah sampai ratusan, Bapak Ibu bisa bingung dengan nyari dokumen jika tidak diseragamkan. Nah, nanti untuk penamaan lampiran perdes ini berarti nama filenya adalah 2024 Perdes 3525 atau dilengkapi 2024 Perdes nama tambahkan wilayahnya Perdes Leran 3525 untuk lokasi Kabupaten Gresik, kemudian 3 digit nomor 002.pdf. Nah, ketika dinamakan seragam seperti itu nanti munculnya sudah lebih rapi.
di sini. Tapi kalau muncul panjang seperti ini yang pasti akan melakukan pengecekan juga. Kemudian untuk penandatangan sebenarnya sudah benar untuk penggunaan namanya, tinggal nanti diubah ke huruf kapital dan ini harus seragam. Misal mau menggunakan besar kecil semua. Tapi saya sarankan lebih baik kapital semua. Untuk peraturan terkait, dokumen terkait masih kosong. Kemudian selanjutnya nah ini untuk contoh yang kedua, saya ambil juga salah satu peraturan desa, catatannya kurang lebih sama. Nah di sini bisa untuk subjek. Nah contoh di sini sudah digunakan LPG. Nah jika memang secara normalnya orang sudah mengetahui LPG itu pasti lembar pertanggungjawaban, silakan gunakan singkatan tersebut. Tapi jika memang hanya tertentu saja yang mengetahui istilah tersebut, tetap gunakan lembar pertanggungjawaban. Lembar pertanggungjawaban garis penghubung tanda minus anggaran, nah itu sudah bisa. Jadi tidak perlu diambil kata panjangnya dari judul dokumen yang diunggah. Kemudian untuk penulisan sumber di sini LDES, nah LDES-nya ditambahkan nama desanya juga. LDES ini kebetulan diambil nomor desanya itu. Ngembok berarti LDES Ngembok 2024 nomornya dalam kurung 1.2 jumlah halaman. Jadi ada informasi detail untuk sumber dokumennya, kemudian penamaan lampiran file yang perlu diperbaiki. Untuk pengisian desa kurang lebihnya seperti itu, tapi di sini tadi diinfokan bahwa untuk desa ini memiliki portalnya sendiri-sendiri ya Pak. Dan di dalamnya juga ada informasi dokumen-dokumen yang diunggah di dalamnya. Ada atau tidak Pak? Tidak ada. Jadi begini Bapak Ibu, terkait pengelolaan dokumen hukum di tingkat desa ini, cara pengelolaannya bisa bermacam-macam. Misal di aksi, berarti sudah ada yang diunggah ya Pak. Nah, karena sebenarnya Bapak Ibu ini kan bagian dari tim pengelola JDH-nya Kabupaten Gresik. Jadi untuk cara pengelolaannya ini ada beberapa alternatif. Yang pertama, semisal dokumennya mau langsung diunggah atau Bapak Ibu mau langsung mengelola ke portal JDH-nya Kabupaten, berarti perlu dimintakan akun. Gitu. Nah nanti biar tidak dua kali isi, data yang sudah diunggah ke JDH-nya Kabupaten dikonsumsi juga Pak untuk websitenya desa. Jadi tidak perlu input ke desa, atau model sebaliknya, tidak perlu buat akun banyak di JDH-nya Kabupaten, silakan input dari desa, nanti JDH-nya Kabupatennya ngambil datanya. Bisa seperti itu. Nah itu mengikuti kondisi saja, karena memang ketika Bapak Ibu sekalian dijadikan pengelola secara langsung ke portal JDH-nya Kabupaten Gresik, maka harus ada proses verifikasi secara bertingkat. Jadi segala sesuatu yang Bapak Ibu masukkan atau inputkan ke dalam website ini tidak serta-merta langsung keluar ke halaman utama website, tetapi akan ada proses review dari tingkatan pengelola tadi Pak. Jadi terkait informasi yang diinputkan ini sudah sesuai atau belum, lampirannya sudah benar atau belum, kemudian masuk dokumen yang bisa dipublikasi atau tidak, itu nanti ada dari tingkatan verifikatornya ini tadi. Misal dari Bapak Ibu masuk sebagai pengelola, bisa input dokumen peraturan desa ini.
Nah, nanti di tim bagian hukum ada verifikator yang ngecek. Mungkin nanti ujung terakhirnya misal di Pak Bram. Pak Bram yang akan menentukan oh dokumen ini layak publik atau dikecualikan. Atau bahkan turun kembali, masih ada perbaikan, harus ada perbaikan, bisa seperti itu. Jadi terkait untuk pengelolaan dokumen alternatifnya seperti itu, Pak. Baik, selanjutnya tadi sudah, nah, atau sudah selesai, Pak. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait evaluasi pengelolaan dan juga integrasi. Saya harapkan semoga muncul banyak pertanyaan sebenarnya. Jadi kita tekankan ke sesi diskusi karena mungkin terkait pengelolaan dokumen hukum ini menjadi hal yang baru bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau bagi bagian hukum sudah menjadi makanan sehari-hari. Nanti kami harap ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehingga pengelolaan dokumen hukum di tingkat desa ini akan menjadi salah satu informasi hukum yang memperkaya jadi hanya bagian hukum Kabupaten Gresik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Pram.